hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Kemarin saya sudah bagikan bahwa selama sepanjang minggu berjalan ini, kita akan sama-sama belajar tentang persiapan. Sama-sama bilang sama saya, persiapan. Ketik di kolom komentar, saya harus bersiap. Ya, persiapan apa nih pendeta? Persiapan untuk menjadi pengantin wanita. Ingat, Alkitab mencatat bahwa sang mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, akan datang menjemput gereja Tuhan yang diibaratkan sebagai, digambarkan sebagai mempelai wanita. Sehingga kita harus siap, bersiap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, masalahnya tidak ada yang tahu dari kita kapan Yesus datang. Gak ada, tapi Yesus sudah kasih tahu kisi-kisinya, saudara. Ya, Yesus sudah kasih tahu apa? Kisi-kisinya, bahwa menjelang kedatangannya kali yang kedua akan ada tanda-tanda seperti ini nih, gitu kan? Peperangan demi peperangan terjadi, gempa bumi, tanda-tanda yang terjadi, bahkan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, yang jahat akan menjadi semakin jahat. Itu tanda-tandanya. Dan kita lihat, inilah kejadian, inilah kenyataan, inilah realita yang terjadi. Itu sebabnya kita nggak tahu nih, tapi kita tahu ini semakin dekat. Kita nggak tahu udah sampai mana, tapi kita tahu ini semakin dekat. Jadi kalau mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanita, maka mempelai wanita harus sudah ready, harus udah di make up, harus udah memakai gaun, jangan masih baju tidur. Ya, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Sehingga akhirnya jangan sampai kita sama seperti 5 gadis bodoh, ya. 10 gadis ini menantikan mempelai pria datang, tetapi 5 berjaga-jaga, tapi 5 lupa sama-sama berjaga, sama-sama menantikan, tapi yang 5 ini gak bersedia, gak bersiap, gak mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, makanya mulai hari ini sampai dengan nanti beberapa hari ke depan, saudara, saya akan bagikan apa persiapan kita untuk kita menyambut mempelai pria, sang mempelai pria, kedatangan Yesus Kristus. Karena itu bagian kita harus be ready, ya. Nah, hari ini dalam bahasan yang pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, hal-hal apa yang harus kita persiapkan di zaman akhir ini. Yang pertama saya catat, untuk orang percaya yang hidup di zaman akhir ini, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah bangun, jangan tertidur. Sama-sama bilang sama saya harus bangun dan jangan sampai saya tertidur. Tentu berbicara bukan secara fisik, saudara. Ya, bukan secara fisik bangun melek terus, oh berarti saya harus begadang terus dong pendeta. Bukan. Jangan sampai kerohanian saudara dan saya tertidur. Hati-hati, musuh dari kekristenan adalah zona nyaman. Ya, musuh dari kekristenan adalah apa? Zona nyaman. Jangan sampai karena kita merasa sudah nyaman, akhirnya kita terlena dengan keadaan di dunia ini. Ingat, kita tidak selamanya ada di muka bumi, saudara. Akan ada waktunya kita kembali ke kampung halaman, iya kan? Dari mana saudara berasal. Jadi kita mesti ingat, ayo bangun, ayo waspada, ayo berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur. Saudara ingat ya, ketika Yesus membawa 3 muridnya, iya kan, untuk ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus sedang berdoa, maka mereka datangi murid-murid ini, maka mereka sedang tertidur. Yesus bilang apa? Bangun. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Di akhir zaman ini, menyambut kedatangan mempelai pria, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang adalah Yesus Kristus, kepala gereja, maka waspada. Ya, jangan sampai terlena, jangan sampai tertidur. Engkau harus berjaga, engkau harus berjaga. Bangun. Ya. Nah, kita lihat sama-sama dulu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Markus pasal 13. Sambil teman-teman bantu tap layar, teman-teman yang baru bergabung bisa bagikan dulu ya. Dalam Markus pasalnya yang ke-11,
13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Lihat saudara, Tuhan Yesus bilang begini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu, saudara dan saya, tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saat itu kita nggak ada yang tahu, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah ingatkan, hati-hati dan berjaga-jaga. Nah, di sini Tuhan Yesus kasih perumpamaan, saudara. Lihat. Dan halnya, ayat 34, sama seperti seorang yang berpergian. Sama seperti seorang yang sedang bepergian meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Saudara dan saya digambarkan sebagai hamba-hambanya itu. Seorang tuan ini sedang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35. Karena itu, lihat, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Menjelang malamkah, tengah malamkah, larut malamkah, atau pagi-pagi buta. Ayat 36. Supaya, ini sebabnya kenapa dikatakan harus bersedia, berjaga-jaga, hati-hati. Supaya apa, saudara? Supaya kalau ia datang, si tuan rumah ini kita nih hamba-hambanya yang lagi ngejaga rumahnya ini, kalau ia datang tiba-tiba, jangan kamu didapatinya sedang apa, saudara? Sedang apa? Sedang bobo-bobo cantik. Sedang bobo manis. Jangan. Karena itu engkau harus jaga-jaga. Engkau harus bangun. Engkau harus waspada. Gitu ya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, sudah dikasih dalam Tuhan, didapati sedang tidur, apa yang kukatakan kepadamu? Jangan sampai, gini, ayat 36. Jangan kamu didapatinya sedang tidur. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat. Segala sesuatu yang kita lakukan, ingat aja hal ini. Jangan sampai kita terlelap. Apa sih maksudnya didapati sedang tidur? Kita terlena dengan keadaan sekarang. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Apa dikatakan ya saudara? Yang paling bawah ini, berjaga-jagalah. Wow. Jadi ini yang saya mau bagikan hari ini, saudara ya. Dalam hidup ini, kita udah datang nih sama Tuhan Yesus. Kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Maka, saudara mesti ingat, maka bagianmu adalah berjaga-jaga. Bagianmu adalah jangan tertidur, bangun, wake up, sadar, waspada. Karena kalau orang tertidur itu dia nggak berjaga-jaga, saudara. Gampang diserang, ya, terlena dengan keadaan. Itu sebabnya Yesus bilang, kita tuh diumpamakan seperti hamba-hamba yang diberikan tanggung jawab. Tadi nanti saudara baca keseluruhan dari Markus 13 ini tentang akhir zaman ini, saudara. Jangan sampai kita nih hamba-hamba yang lagi dipercayakan itu tertidur nyaman dengan keadaan ini. Makanya kenapa orang percaya itu harusnya bersyukur dengan masalah. Kenapa? Masalah membuat saudara dan saya tidak hidup dalam kenyamanan. Ketik di kolom komentar, bersyukur saya punya masalah. Kita harus bersyukur. Jadi jangan mengeluh, Tuhan sampai kapan masalah saya begini terus. Tuhan sampai kapan laki saya nggak berubah-berubah. Tuhan sampai kapan istri saya Masalah ada supaya saudara tidak tertidur. Masalah pergumulan ada supaya kita berjaga-jaga, berawas-awas, terkoneksi terus, terhubung terus dengan Tuhan. Jadi bersyukur kalau sampai hari ini kau diizinkan Tuhan masih punya pergumulan, masih punya masalah, masih punya kesusahan hidup, supaya engkau terus bangun, terus sadar. Jangan sampai semuanya aman, semuanya nyaman, engkau lupa bahwa mempelai pria sudah di ambang pintu. Engkau tidak terhubung, engkau tidak dekat, engkau tidak persiapan. Ngerti ya saudara ya?
Jadi jangan sampai kita terlena di dunia ini. Ingat, berjaga-jaga, waspada. Tahu nggak ciri-ciri orang terlena di dunia ini, saudara? Orang percaya yang terlena di dunia ini, kelakuannya akan sama dengan orang dunia. Sulit mengampuni, membalas yang jahat dengan yang jahat. Engkau sedang segambar serupa dengan dunia. Yang adalah tadinya, yang adalah engkau segambar dengan Allah, serupa dengan Kristus. Engkau mulai berubah. Kenapa? Karena engkau terlena dengan dunia. Oh, kalau dia bisa jahat, gue juga bisa lebih jahat lagi. Itu bukan ajaran Yesus, bos. Itu bukan ajaran Yesus. Tapi karena kita sudah terlena di dunia ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah lupa bahwa siapa saya sebenarnya. Kok jadi sama dengan dunia? Orang yang terlena, lihat aja, dia nggak mau mengupgrade dirinya untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus terus memperbaiki diri loh. Ya, membenahi diri kita sesuai dengan firman. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Maksudnya apa, tahu nggak? Karena ketika seorang baca Alkitab, seorang baca firman, merenungkan firman, maka dia terus memperbaharui dirinya. Dia baca firman, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, maka dia mulai mengubah dirinya. Oh iya ya, selama ini saya salah ya, saya gampang sekali membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia baca Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Dia mulai hati-hati dengan hatinya, nggak simpan kepahitan, dia nggak simpan kebencian. Karena terus mewaspadai. Nah, firman Tuhan inilah yang namparin kita terus saudara, untuk tetap terus sadar. Ngerti ya saudara ya? Sama kayak orang udah mau pingsan gitu, sadar. Nah, yang begini-begini tuh firman. Supaya apa? Supaya kita sadar terus. Siapa dirimu di hadapan Tuhan? Kau bukan berasal dari dunia. Karaktermu, kelakuanmu, cara pikirmu berbeda harusnya. Nah, yang namparin kita terus ini firman. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai tertidur gitu, kayak orang mau pingsan gitu saudara. Nggak berjaga-jaga, terlelap. Karena kalau sampai kita tidak merenungkan firman yang ada, kita nggak siuman saudara, kita terlena, kayak dininak bobokan. Karena apa? Karena terus dikasih hal-hal yang membuat engkau nyaman, membuat engkau enak. Ada kalanya dalam kehidupan ini, makanya kita bersyukur banget lah kalau Tuhan izinkan firman, kalau Tuhan izinkan ada kesusahan, Tuhan izinkan ada penderitaan, kalau Tuhan izinkan ada salib yang harus kita pikul. Itu Tuhan bukan gak sayang, karena Tuhan mau engkau tetap sadar, engkau tetap terbangun. Gitu loh saudara. Suatu kali ada pengusaha ikan salmon, saudara, yang memiliki pesanan yang banyak dengan toko-toko atau rumah makan yang menjual sushi gitu kira-kira, daging salmon yang masih segar. Karena perjalanan jauh, maka ikan-ikan salmon ini, saudara dikasih dalam Tuhan, udah gak segar ketika sampai di tempat-tempat atau rumah-rumah makan daging segar ini. Maka mereka komplain sama pengusaha salmon ini. Akhirnya pengusaha salmon ini putar otak, gimana caranya supaya dalam perjalanan si salmon ini, ikan-ikan salmon ini nggak masih tetap segar gitu dagingnya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pengusaha ikan salmon ini? Ya, dia menaruh di dalam bungkusan ikan salmon ini, sudah dikasih dalam Tuhan, bak ikan salmon yang dikirim pakai kontainer ini, dia taruh ikan hiu kecil, saudara, pemakan daging. Ya, dia taruh di situ. Sehingga dalam perjalanan menuju toko-toko tempat di mana orang-orang tersebut memesan ikan salmon ini kepada pengusaha salmon, itu tetap menerima ikan salmon yang masih segar. Karena sampai di sana ikan-ikan itu masih hidup. Kenapa mereka masih hidup, saudara? Karena mereka berusaha bertahan hidup dari kejaran ikan hiu kecil itu. Seperti itulah orang percaya harus hidup.
supaya engkau jangan mati. Tuhan kasih hiu-hiu kecil dalam kehidupanmu. Tuhan kasih masalah-masalah kecil dalam hidupmu. Tuhan kasih ada orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyakitin hatimu. Tuhan kasih. Tuhan izinkan itu supaya engkau keep fighting, supaya engkau tetap bertahan hidup. Jadi orang-orang seperti itu sudah dikasih dalam Tuhan masalahmu, pergumulanmu, badai kehidupanmu. Bukan karena Tuhan gak mau jawab doamu, enggak. Karena Tuhan mau engkau mesti tetap waspada. Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu, ada orang-orang yang berusaha memfitnahmu. Saudara, itu membuat engkau tetap hidup. Ngerti ya saudara ya? Itu membuat engkau tetap hidup. Bukan secara fisik, tetapi secara roh. Engkau jadi belajar banyak. Oh, ternyata ada orang-orang model seperti ini ya. Oh, ternyata Tuhan izinkan pergumulan masalah ini ternyata untuk mendidik saya jadi lebih dewasa. Karena kalau sampai tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada badai hidup dalam kehidupanmu, saya pastikan kerohanianmu akan mati. Dan itu yang akan menjadi tidur, saudara, tidur terlelap. Seperti tadi saya sampaikan, yang namparin kita tuh firman, yang namparin kita tuh masalah untuk tetap sadar. Glenn, sadar, woi, sadar. Jadi, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan adalah jangan tertidur. Bukan secara fisik, tapi secara roh. Kapan roh itu tertidur? Ketika engkau tidak punya masalah, engkau tidak punya pergumulan, ketika engkau tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Kan orang gini loh saudara, orang tuh memiliki kebiasaan nanti berdoa kalau ada tekanan hidup. Kalau dia nggak ada tekanan hidup, dia masih berdoa. Paling doanya doa makan. Siapa yang di sini cuma doanya doa makan doang, satu hari doanya makan aja, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Coba ketik di kolom komentar, itu saya banget tuh pendeta. Bertobat ya. Terkadang masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita terhubung dengan surga. Tuh cincin tuh, doa makannya kadang lupa, lebih dulu di foto ya Cin ya, lebih dulu diposting, di foto, diposting, habis posting lupa, nggak doa langsung makan ya. Astaga. Jadi ini yang saya mau bilang, ayo sama-sama yuk, jangan sampai kita terlelap, jangan sampai kita tertidur. Bangun. Nah, untuk bangun ini terkadang sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan taruh hiu-hiu kecil dalam hidup kita supaya kita stay alive, stay alert. Ya, supaya kita tetap berjaga-jaga. Beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di Bantul mengalami persekusi, saudara. But it's okay, justru itu lebih membuat mereka lebih semangat. Lebih semangat berdoa, lebih semangat untuk mencari Tuhan. Jadi dalam hidup kita ini kalau kekristenan ditindas, kekristenan ditekan karena memang Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan Yesus sudah kasih tahu, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, Yesus bilang. Betul? Jadi saudara dibenci oleh banyak orang oleh karena nama Yesus. Tapi dengan hal itu kita jadi semakin alive, semakin hidup. Kerohanianmu semakin hidup, semakin menyala, semakin hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyediakan. Jadi jangan alergi sama masalah. Ketik di kolom komentar, jangan alergi dengan masalah. Teman-teman yang belum bagikan, bagikan dulu ya. Jangan alergi dengan masalah. Masalah adalah vitamin buat jiwa kita. Pergumulan adalah vitamin buat jiwa kita. Jadi untuk orang-orang yang suka ngedatengin masalah buat orang percaya, ya kita berterima kasih sama mereka. Kamu dipakai Tuhan loh. Iya kan gitu kan. Walaupun untuk urusan yang tidak mulia. Kan gini, Alkitab bilang ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia.
Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang kurang mulia. Nah, orang-orang jahat ini juga dipakai Tuhan, tapi untuk pekerjaan yang kurang mulia. Tapi gak apa-apa, Tuhan bisa pakai kok. Untuk apa? Untuk kita orang percaya hidup semakin bergantung sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Tidak sedikit DM saya, teman-teman yang sudah DM saya tentang masalahmu yang sampai hari ini belum selesai, tentang pergumulanmu yang sampai hari ini belum selesai. It's okay. Cincin, thank you. Itu membuktikan bahwa Tuhan sayang sama hidupmu. Tuhan gak mau engkau tertidur. Ya, Tuhan gak mau engkau tertidur. Tuhan gak mau engkau ternyenyak gitu loh. Maksudnya kayak ada masalah, ya udah tenang aja lah, aman, damai semua. Enggak, Tuhan gak mau. Tuhan izinkan setiap tantangan ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat 36 sudah dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ingat, belajar bersama-sama bahwa adalah tetap bangun. 1 Tesalonika 5, kita lihat sama-sama selanjutnya ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan ayat 6. Saudara bisa lihat di layar. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan bilang begini, saudara. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sama-sama bilang sama saya anak terang. Sama-sama bilang sama saya anak siang. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Lihat ya, ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang kan kalau udah tidur bisa diapa-apain, saudara. Dia nggak sadar kok, diapain aja ya dia udah tidur. Mau diambil-ambilin barangnya ya udah tidur. Tapi kalau kita sadar, kalau kita berjaga-jaga, sama seperti dikatakan firman Tuhan itu, jangan kita tidur seperti orang lain tetapi berjaga-jaga, maka kita waspada. Apapun yang terjadi di depan kita, kita lihat. Karena kita buka mata. Kita lihat keadaan yang terjadi, kita lihat situasi. Supaya apa? Kita lihat, oh ternyata keadaan yang sedang terjadi di dunia adalah keadaan seperti ini. Oh, kalau keadaan seperti ini terjadi di dunia, berarti ini adalah tanda-tanda semakin dekatnya kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Jadi kita ada gitu loh, saudara. Jadi kita berjaga-jaga supaya kita ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya ada campur tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Ya, jadi ingat saudara dikasih dalam Tuhan, di hari ini saya ajak setiap kita dalam bahasan yang pertama dalam serial dalam serial persiapan di akhir zaman ini, kita mesti ingat ya bahwa bangun, waspadalah, berjaga-jagalah, tertidur. Supaya ketika kita tahu betul bahwa kita sedang ada dalam satu situasi, maka kita percaya tidak ada hal-hal yang terlalu sukar dalam kehidupan. Saya rindu setiap teman-teman umat Tuhan yang hari ini sedang bergabung dalam program Sharing and Praying ini. Ingat betul deh, ya, masalah menjadikan kau tetap hidup. Masalah menjadikan kau tetap bangun. Ya, bangun di sini bukan secara fisik, saudara, tapi imanmu. Makanya kalau ada istilah kebaktian, kebangunan rohani, ya, KKR, ya saudara ya, itu untuk membangkitkan, membangunkan rohani-rohani yang sedang tertidur. Makanya Yesus katakan, jangan engkau tertidur, jangan engkau terlelap, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang rohaninya tertidur? Ini yang saya mau lihat, bagikan. Ciri-ciri orang yang rohaninya sedang tertidur. Yang pertama, dia sulit sekali mengerjakan perkara-perkara rohani, saudara. Ya, orang yang kerohaniannya sedang tertidur, sulit sekali, berat sekali untuk mengerjakan perkara-perkara rohani.
Itu mesti dipaksa. Baca Alkitab berat, lalu mulai salah-salahin setan. Aduh, kayaknya setan tiup-tiup mata saya, pendeta. Kalau saya lagi baca Alkitab, kayaknya berat banget mata saya. Itu kayaknya ditiup-tiup ya, pendeta ya. Bukan dia yang tiup, elunya males baca. Setan lah disalahin tiup-tiup. Lu pikir mata lu lilin ditiup-tiup dia ulang tahun? Enggak. Latih baca Alkitab. Nah, orang kalau udah kerohaniannya udah tertidur, saudara, untuk membangkitkannya lagi berat. Ya, makanya Alkitab katakan begini, latihlah dirimu beribadah. Betul? Jadi ibadah itu perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Karena kalau udah terbiasa beribadah, dia nggak perlu diteleponin lagi kemana aja. Udah lama nggak datang gereja, kemana aja, udah lama nggak beribadah. Karena udah terlatih. Ngerti ya saudara ya? Dia sadar gitu, oh ya nih, waktunya ibadah, saya mesti cari Tuhan nih. Karena Tuhan udah terlalu baik dalam hidup saya. Oh ya, saya berterima kasih sama Tuhan, saya cari Tuhan. Bukan dipaksa-paksa lagi. Karena apa? Karena udah terbiasa, udah terlatih beribadah. Gitu sudah dikasih dalam Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang kerohaniannya sudah tertidur, yang tertidur, terlelap, yang mesti bangun, dia sulit sekali gitu untuk melakukan perkara-perkara rohani. Apalagi disuruh melayani. Orang kalau berani berkorban waktu, tenaga, berani berkorban pikiran, perasaan, berani berkorban uang, berani berkorban bahkan hatinya gitu saudara ya, untuk perkara-perkara rohani, dia sedang bangun. Dia nggak tertidur. Karena orang udah nggak tertarik aja gitu. Kalau orang kan udah tidur, kayak makan aja nggak mau. Saudara, ada nggak orang makan sambil tidur? Tidurnya bukan tidur-tiduran gitu, tidur benar-benar tidur, nggak ada. Jadi untuk hal-hal yang bangun gitu ya, hal-hal yang sadar dibiasakan oleh orang-orang yang bangun gitu, dilakukan sambil tidur nggak enak, nggak bisa bahkan gitu loh, nggak mau melakukan. Jadi pertama, ciri-ciri orang yang kerohaniannya tertidur itu sulit sekali berkorban untuk perkara-perkara rohani, sulit sekali tertarik untuk mengerjakan perkara-perkara rohani. Mereka akan lebih senang perkara-perkara dunia gitu loh saudara, ya. Seneng aja ngelakuin perkara-perkara dunia gitu. Tapi kalau untuk perkara-perkara rohani kayaknya berat banget. Udahlah, ngapain sih melayani? Udahlah kita ya berjemaat aja. Udah ngapain juga, udah jemaat nggak melayani. Dia bilang, udah ngapain kita sih ibadah, udah nanti aja dulu, jalan-jalan aja dulu lah. Kita kan udah stres nih, Senin sampai Sabtu kan kita kerja. Udahlah kita hangout dulu lah, carilah yang senang-senang dulu lah. Ciri-cirinya jelas. Kalau orang sedang tertidur rohani, dia tidak akan pernah mau mengerjakan perkara-perkara. Yang kedua, ciri-ciri seorang dengan kerohanian yang tertidur, dia lebih mementingkan, lihat, lebih mementingkan keinginan-keinginan daging ketimbang keinginan-keinginan roh. Orang yang kerohaniannya tertidur, saudara, ya orang udah tidur. Yang dipentingkan keinginan-keinginan daging. Keinginan rohnya itu padam, karena rohnya tidur. Yang bangun mana? Daging. Nah, kalau yang daging yang bangun, maka yang dikasih makan daging. Rohnya mati, rohnya tertidur. Sehingga keinginan-keinginan rohnya itu gak ada. Makanya gak tertarik untuk hal-hal yang berbau rohani, itu gak suka. Udah ngapain sih, kita kan masih hidup di dunia. Ya udahlah, ngapain sih lu bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar Tuhan. Ya paling iya aja kayak punya sorga aja lu. Saudara pernah gak diomongin gitu? Ya, saudara pernah diomongin kayak gitu, saudara udah di dalam jalan yang benar. Gak apa-apa, orang mau ngomong gitu gak suka sama kita, it's okay. Tapi kita tahu betul hidup kita bukan cuma bicara tentang daging, tapi ada roh dalam kehidupan kita yang juga perlu hidup, perlu bangkit. Jadi kalau ada orang-orang bilang sama saudara, lu kayaknya bentar-bentar gereja, bentar-bentar pelayanan, bentar-bentar doa, bentar-bentar persekutuan, apaan sih lu? Kayak mau jadi pendeta aja lu. Gak apa-apa, saya mau bilang, saudara udah ada di dalam jalan yang benar. Terus lakukan itu. Ya. Karena ketika rohmu hidup, maka rohmu aktif. Tapi roh yang tertidur, dia tidak akan pernah aktif. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Ya.
Jadi yang kedua, ciri-ciri orang dengan kerohanian yang tertidur adalah lebih mementingkan keinginan-keinginan daging ketimbang keinginan roh. Yang ujung-ujungnya tahulah, pasti kompromi dengan dosa. Yang kayak gitu-gitu pasti udah kompromi aja. Karena apa? Karena yang keinginan-keinginan daging, karena keinginan rohnya padam. Kenapa padam? Tidur keinginan rohnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang kerohaniannya sedang tertidur sulit untuk menerima teguran, saudara. Orang yang kerohaniannya tertidur itu sulit untuk ditegur, sulit untuk dinasehatin, nggak mau, nggak terima. Karena apa? Karena dia semua berpikir tentang daging dan daging saja. Rohnya mati, sedangkan roh terus butuh diingatkan, terus butuh dikasih asupan. Saudara, perbedaan Raja Saul dengan Raja Daud ada dalam teguran ini. Ya, ketika Saul ditegur oleh Samuel yang mengurapi dia, yang menjadi pribadi atau bapak rohaninya pada saat itu, dia nggak terima. Bukan aku yang salah, rakyat yang salah, kata Saul. Iya kan? Raja Saul nggak bisa ditegur. Ketika dia ditegur, dia salahin rakyat. Ketika dia diingatkan, dia nggak terima. Beda dengan Raja Saul. Ketika dia ditegur oleh seorang nabi Tuhan, ya, maka dia bilang, aku salah, aku berdosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi orang yang rohaninya hidup, orang yang rohaninya tidak tertidur adalah orang yang berani untuk ditegur. Dan it's okay, selama tegurannya baik buat kita, ya terima. Kalau engkau pikir dia negur dan itu benar, oh iya benar juga ya, saya kadang kurang sabar ngadepin orang, saya kadang meledak-meledak emosinya. Kalau ditegur seperti itu, ya lu terima. Ngerti ya saudara? Kalau itu memang benar. Dan belajar merendahkan diri gitulah. Belajar merendahkan diri gitu loh saudara. Sehingga ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tahu betul bahwa hidup kita siap dikoreksi. Orang yang siap dikoreksi atau siap ditegur, tanda orang semakin mau bertumbuh, saudara. Ketik di kolom komentar ya. Siap dikoreksi, siap ditegur, berarti siap bertumbuh. Ya. Jadi kalau orang udah gak mau ditegur, orang udah gak mau dikoreksi, orang udah gak mau dinasehatin, orang itu akan mengalami stagnasi. Stuck hidupnya. Gak akan ada pertumbuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, mengingatkan kita, oh iya berarti ada yang harus diubah ya dalam hidup saya. Oh berarti harus ada yang dibenarkan, dibenahi dalam hidup saya. Berubah. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa membuat saudara dan saya berubah? Firman. Nah firman Tuhan itulah yang menegur kita. Kita lihat, oh iya benar juga ya, saya perlu diubah. Kita berubah. Jangan udah ditegur, ini mah buat laki gua nih ayatnya nih, pas banget buat lu nih. Ini mah buat mertua gua nih ayatnya, pas banget buat lu nih, bu mertua. Kitanya apa? Ya nggak pernah dikoreksi, nggak pernah ditegur, ya kita nggak pernah bertumbuh. Iya kan? Ya kalau mau jujur kan kita sering begitu kan. Lu banget nih Pak, sayang, lu banget nih firmannya. Lu, emang kita nggak perlu? Ya, yang ketawa-ketawa itu tuh korban atau pelaku tuh. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, jangan tertidur. Jangan tertidur. Kerohanianmu jangan tertidur. Ciri-cirinya sudah jelas. Engkau tidak tertarik lagi. Kerohanian tertidur tuh ciri-cirinya udah jelas. Gak tertarik lagi dengan doa, gak tertarik lagi dengan baca Alkitab, gak tertarik lagi untuk melayani, gak tertarik lagi untuk beribadah, gak tertarik lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tidak tertarik lagi, gak mau, susah ditegur, susah dinasehatin. Itu ciri-ciri kerohanian yang tidur. Kalau itu dirimu, izinkan saya berdoa buat saudara. Masalah membuat kita tetap sadar, tetap waspada, ya. Masalah membuat kita tetap terus selalu bergantung sama Tuhan. Thank God for the problem. Terima kasih buat masalah, terima kasih buat pergumulan, terima kasih buat badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Bapak, hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung dalam program Sharing and Pray. Hari ini kami diingatkan bahwa campur tangan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Melalui masalah, melalui pergumulan, melalui badai kehidupan, kami diingatkan
bahwa ada saja berkat-berkat Tuhan di belakangnya. Kami jadi lebih waspada, kami lebih jadi berjaga-jaga, sehingga dalam kami menantikan Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kami sebagai mempelai pria. Kami yang adalah gereja Tuhan mempelai wanita, kami berjaga-jaga, kami tetap terjaga. Kami gak mau memiliki kerohanian yang tertidur. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga, selalu hati-hati, selalu berwaspada. Jangan sampai kami terlena. Roh Kudus tolong kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Kalau Tuhan ada di antara umat Tuhan yang sedang bergabung hari ini, mungkin kerohanian mereka sedang tertidur. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Tuhan bangunkan, Tuhan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hari di mana terjadi kebangunan rohani. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau yang sudah didoakan secara khusus, bangkitkan imanmu, ya. Ciri-cirinya sudah saya bagikan. Jangan sampai ciri-ciri itu ada dalam hidup kita. Jadi bersyukurlah buat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Bersyukurlah buat setiap masalah yang Tuhan jadikan dalam kehidupanmu, supaya kita tetap terus hidup, ya. Angkat pokok doamu, saudara. Izinkan saya berdoa buat setiap pokok doa saudara. Bapa, di rumah kami masing-masing, kembali kami mengangkat setiap formulir doa, setiap pokok doa, setiap beban doa yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mengangkat, bahkan hamba mengarahkan tangan hamba kepada setiap pokok-pokok doa ini dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami di waktu Tuhan yang terbaik, dengan cara Tuhan yang terbaik, dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur buat setiap poin-poin pokok-pokok doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami melihat kuasa Tuhan nyata. Dan biarlah Tuhan umat-Mu yang menuliskan pokok-pokok doa yang kami angkat, doakan bersama-sama dengan kesepakatan, dengan kesatuan hati. Kami akan lihat kuasa Tuhan, kami akan lihat mujizat Tuhan. Terjadilah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang sudah didoakan pokok doanya, ingat, bukan just tip doa. Tidak ada namanya jasa titip doa, tapi kita sepakat berdoa buat pokok-pokok doa kita, ya. Sehingga kita terus melihat campur tangan Tuhan, melihat terus pertolongan Tuhan, melihat terus kasih setia Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami mengangkat kedua tangan, kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil setiap keputusan dan bertindak, biarlah kebijaksanaan hikmat dari Tuhan mengalir atas mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, mementingkan rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kami lepaskan berkat roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bangsa kami. Dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia baik, ekonomi Indonesia bertumbuh, hasil-hasil bumi Indonesia baik, dikelola dengan baik dan bijaksana. Dalam nama Yesus, keamanan bangsa kami baik. Dalam nama Yesus, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia, agar gereja-gereja Tuhan dapat beribadah dengan aman, damai, ada perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang berusaha memecah belah, yang mengadu domba, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus ada atas bangsa kami. Terjadilah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus doakan bangsa kita ya saudara ya, sehingga ada perkara-perkara dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya.